Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, Prodi Sistem Informasi, mata kuliah Enterprise Arsitektur yang beranggotakan saya sendiri Muta Alimah, Anggi Mulia, Meriana Prihatiningrum, dan Ustara Dwi Fernanda. Di sini kami akan menjelaskan cara atau praktek menggunakan Archie pada perancangan Enterprise Arsitektur pemesanan restoran. Adapun topik pembahasan yang akan kami jelaskan pada presentasi kali ini, yang pertama ada pengertian Archie, yang kedua manfaat Archie, yang ketiga fungsi Archie, yang keempat keunggulan Archie, yang kelima kelemahan Archie, dan yang keenam penerapan Archie. Penjelasan yang pertama, pengertian Archie akan disampaikan oleh saya sendiri. Archie adalah alat pemodelan sumber terbuka gratis untuk membuat model arsitektur Unix, TI, dan perangkat lunak menggunakan bahasa pemodelan Archimate. Ini memungkinkan para pengguna untuk membuat diagram arsitektur perusahaan menggambarkan elemen-elemen seperti proses bisnis, aplikasi, dan infrastruktur, serta membangun pemahaman yang lebih baik tentang arsitektur perusahaan. Archimate adalah salah satu standar terbuka yang diselenggarakan oleh The Open Group dan sepenuhnya selaras dengan TOGAF. Archie adalah merek dagang terdaftar dari Philip Behavior dan Archimate. Baiklah, penjelasan selanjutnya tentang manfaat Archie akan dijelaskan oleh Meriana Prihatiningrum. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada manfaat penggunaan Archie. Pada manfaat penggunaan Archie yang pertama adalah dokumentasi yang lebih baik. Nah, dengan menggunakan tools arsitektur interface ini, dapat menghasilkan dokumentasi yang lebih baik dan terstruktur mengenai arsitektur sistem. Dokumentasi ini dapat digunakan untuk komunikasi internal maupun eksternal. Lalu, pengelolaan kompleksitas. Selanjutnya ada pemodelan visual. Nah, pemodelan visual ini memungkinkan para arsitek untuk membuat model visual dari arsitektur sistem. Ini juga membantu dalam memahami struktur dan hubungan antara komponen secara lebih insentif. Lalu, komunikasi yang efektif. Selanjutnya ada peningkatan kolaborasi tim dan pemahaman yang lebih baik. Nah, pemahaman yang lebih baik ini adalah memungkinkan para arsitek untuk menyelidiki dan memahami berbagai aspek dari arsitektur sistem dengan lebih mendalam, termasuk pada proses bisnis dan teknologi yang sedang digunakan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Mariana. Selanjutnya fungsi Archie akan disampaikan oleh Ustara Dwi Fernanda. Kepada Ustara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang fungsi Archie. Fungsi Archie itu ada 4. Yang pertama itu adalah integrasi dengan TOGAF. Yang kedua, pemodelan elemen-elemen arsitektur. Yang ketiga, notasi Archimate yang terstandarisasi. Yang terakhir itu adalah pembuatan dan penyesuaian pandangan arsitektur. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustara. Selanjutnya keunggulan dan kelemahan Archie yang akan disampaikan oleh Anggi Mulia. Kepada Anggi dipersilahkan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang keunggulan Archie. Yang pertama, Archie itu bersifat sumber terbuka atau open source. Maksudnya di sini adalah Archie merupakan perangkat lunak yang dapat diakses dan digunakan secara gratis. Yang kedua, Archie terintegrasi dengan TOGAF. Ini memungkinkan para pengguna untuk menghubungkan pemodelan arsitektur yang lebih luas. Yang ketiga, notasi grafis Archimate yang standar. Ini memudahkan komunikasi dan meningkatkan pemahaman di antara pemangku kepentingan dengan pengguna. Yang keempat, ringan dan mudah digunakan. Archie dirancang dengan antarmuka atau interface pengguna yang intuitif dan mudah digunakan. Yang kelima, dukungan untuk berbagai pandangan arsitektur. Archie mendukung pembuatan dan penyesuaian berbagai macam pandangan arsitektur, sehingga ini memungkinkan para pengguna untuk fokus pada aspek tertentu pada arsitektur perusahaan untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya. Selanjutnya ada kelemahan Archie. Di sini terdapat 4 kelemahan Archie. Yang pertama, keterbatasan fitur dibandingkan dengan alat berbayar lainnya. Yang kedua, tidak ada dukungan resmi. Meskipun ada komunitas pengembang yang mendukung Archie, tetapi tidak ada dukungan resmi yang disediakan oleh penyedia komersial. Nah, yang ketiga, kurangnya
pengelolaan proyek yang kuat. Yang keempat, keterbatasan integrasi dengan alat lain. Baiklah, dan dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada langkah-langkah pengguna Archie. Yang pertama, ada pemasangan Archie. Kedua, pemahaman antarmuka pengguna. Ketiga, buat proyek baru. Lalu keempat, pemodelan elemen-elemen pada arsitektur. Yang kelima, menyusun hubungan dan ketergantungan. Yang keenam, tambahkan detail dan anotasi. Lalu yang ketujuh ada buat pandangan-pandangan arsitektur, lalu simulasi dan analisis, selanjutnya perbarui dan pemeliharaan, lalu yang keempat pemodelan elemen-elemen arsitektur, dan kelima kolaborasi dan komunikasi. Baik, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustara. Selanjutnya penerapan Archie akan disampaikan oleh saya sendiri. Penerapan Archie pada pemesanan restoran. Sifat open source Archie menghilangkan biaya lisensi, menjadikannya pilihan ekonomis terutama untuk restoran dengan anggaran terbatas. Lingkungan pemodelan yang fleksibel memungkinkan perancangan yang rinci terhadap proses pemesanan restoran. Archie memungkinkan penyesuaian dengan kebutuhan unik. Restoran memodelkan berbagai elemen seperti proses, entitas, dan aliran data. Secara keseluruhan, pemilihan Archie untuk arsitektur enterprise dalam sistem perancangan pemesanan restoran memastikan solusi yang ekonomis, mudah diakses, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan bisnis secara spesifik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Ustara. Kepada Ustara dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang penerapan Archie pada pemesanan restoran. Proses bisnis pemesanan restoran itu yang pertama adalah customer memiliki dua kemampuan, yaitu yang pertama melakukan reservasi, yang kedua melakukan pemesanan. Yang nomor dua adalah untuk melakukan reservasi, customer harus langsung datang ke restoran dan bisa dilakukan melalui aplikasi milik restoran. Yang ketiga, apabila customer ingin melakukan pemesanan, dapat dilakukan dengan scan barcode pada aplikasi restoran. Customer memilih menu yang diinginkan. Jika sudah memilih menu yang diinginkan, customer melakukan checkout menu serta memilih metode pembayaran dengan cash atau transfer. Setelah itu, pemesanan akan diproses oleh pihak restoran. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih kepada Ustara. Selanjutnya, demo proses bisnis penerapan pemesanan restoran yang menggunakan tools Archie yang akan dijelaskan oleh Anggi Mulia. Kepada Anggi Mulia dipersilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan melakukan demo Archie atau tutorial menggunakan Archie. Pertama, kita harus memilih aktornya seperti yang dijelaskan oleh Mbak Rifki. Ini terdapat dua aktor. Yang pertama yaitu customer, dan juga kedua adalah kasir. Setelah kita menentukan aktornya, di sini kita tentukan dia bisnis service-nya. Kita pilih dia yang bentuknya seperti ini. Nah, tadi dijelaskan di sini bisnis service-nya yaitu pertama adalah pemesanan dan juga pembayaran. Kan dia tanda panah dari pemesanan ke aktor customer. Begitu juga dengan pembayaran, kita arahkannya ke aktor customer. Nah, pada bisnis service pemesanan terdapat dua role. Kita buat dulu bisnis pemesanan lagi. Lalu kita pilih yang bentuk seperti tanah ini. Nah, ini kita pilih bisnis proses. Nah, kita kasih bisnis prosesnya itu reservasi. Dan juga memesan menu. Atau kita pilih pesan menu. Ini kita arahkan ke sini. Lalu untuk ini kita arahkan ke kaset. Ini enggak di sini ya. Lalu ini kita tambahkan aktor lain.
sorry, ini bukan Arthur, tetapi bisnis role. Kita kasih bisnis role-nya itu di sini adalah restoran. Nah, kan di sini ada dua bisnis service. Apabila dia memilih penuh pembayaran, dia akan masuk ke tahap ini. Nah, ini kita kasih dia bisnis role lagi. Yang pertama itu dia memilih menu. Maksudnya memilih bangku. Setelah memilih bangku, dia butuh scan barcode untuk melihat menu yang ada di sini. Lalu dia akan memilih. Nah, setelah memilih pesanan, barulah dia melakukan pembayaran. Apabila pembayaran sudah, maka pesanan akan diproses. Perhatikan. Jangan lupa untuk memberikan tanda panahnya juga. Dikasih tanda panah dari roll per roll. Nah, karena ini tadi adalah bisnis service dari pemesanan, kita arahkan dia ke pemesanan. Lalu yang akan mengeksekusi ini merupakan restoran. Kita kaitkan juga kasir dengan restoran. Nah, maka apabila seperti ini, penerapan arsi pada proses pemesanan tadi sudah selesai. Baiklah, sekian dari saya kembalikan kepada moderator.